Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses major overhaul diesel generator merek Yanmar M200 LSN. Nah, kenapa diesel generator tersebut perlu kita lakukan overhaul? Jadi, ketika engine itu telah mencapai running hours-nya, kita perlu melakukan overhaul agar performa dari engine tersebut tetap maksimal. Jadi nanti tidak akan mengganggu operasional dari pekerjaan. Nah, tapi sebelum lanjut di videonya, jangan lupa klik like, comment, and share, subscribe, serta aktifkan notifikasinya. Oke, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Nah, tahap pertama sebelum kita melakukan overhaul, kita perlu melakukan toolbox meeting. Di sini kita melakukan perencanaan dalam pelaksanaan overhaul serta melakukan tindakan-tindakan safety apa serta pengawasan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, setelah kita melakukan toolbox meeting, selanjutnya kita menuju ke bagian eksekusi overhaul. Nah, kita tutup dulu keran angin. Selanjutnya kita tutup keran pendingin masuk dan keluar engine tersebut. Nah, sebelum kita melakukan overhaul, kita lakukan pengukuran crankshaft deflection untuk mengetahui kelurusan dari crankshaft engine tersebut. Oke, setelah selesai, kemudian kita drain engine tersebut. Lepas semua aksesoris yang berada di cylinder head. Tempatkan aksesoris tersebut pada ember yang tersedia atau tempat yang telah disediakan. Kemudian kita buka nut pengikat cylinder head. Angkat cylinder head dan tempatkan di tempat yang aman. Setelah kita selesai lepas cylinder head, kemudian tahap berikutnya kita melepas piston. Posisikan piston 30 derajat setelah titik mati atas. Kemudian kita lepas baut pengikat connecting rod atas bawah secara bergantian. Setelah itu kita pasang ice bolt pada piston. Kemudian kita angkat piston secara perlahan dan hati-hati. Kemudian tempatkan piston pada tempat yang telah kita sediakan. Beri tanda pada setiap part engine yang kita lepas. Fungsinya agar ketika nanti dalam pemasangan tidak terjadi kesalahan ataupun keliru. Nah, setelah kita selesai melepas piston, kemudian kita melepas ring piston yang berada pada piston tersebut, serta lepas connecting rod dari piston. Setelah selesai, kita bersihkan piston tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengukuran pada piston ring groove. Catat hasil pengukuran ring piston groove pada form yang telah disediakan. Apabila hasil pengukuran masih masuk dalam standar limit yang ditentukan oleh maker, berarti piston tersebut masih bisa kita pakai. Akan tetapi bila hasil pengukuran sudah melebihi standar atau oversize, maka harus diganti agar hasil dari overhaul tersebut nanti maksimal. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran pada connecting rod. Di sini kita melakukan pengukuran ovality pada crank pin bearing dan big end bearing.
Jadi pengukuran dilakukan pada crankpin bearing yang dipasang dan ketika crankpin bearing sudah dilepas. Catat hasil pengukuran tersebut pada form yang disediakan. Ukurlah diameter pin piston bushing, serta clearance antara pin piston dengan piston pin bushing. Kemudian kita inspeksi juga, periksa pada crankpin bearing tersebut apakah permukaannya masih bagus atau perlu diganti. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan pada main bearing. Jadi kita buka main bearing tersebut, kemudian kita lakukan pengukuran bisa menggunakan metode locis atau dengan menggunakan dial gauge. Nah, kalau menggunakan dial gauge, kita buka caps dari main bearing tersebut. Kemudian kita lepas main bearingnya, kemudian kita lepas baut pengikat kap main bearing. Tempatkan dial gauge pada sisi baut main bearing. Kemudian kita setting pada posisi 0. Kemudian kita turning engine untuk mengetahui clearance dari crankshaft main bearing tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada truss bearing. Langkahnya kita kasih marking dulu pada mur pengikat kap truss bearing agar ketika pemasangan nanti tidak susah, lebih mudah. Nah, setelah itu kita buka mur pengikatnya sebelah kiri dan kanan. Kita angkat kap pengikat truss bearing tersebut, kemudian kita angkat main bearing sebelah atas, kemudian kita ambil truss bearingnya yang sebelah bawah menggunakan kawat atau apa, kemudian kita pakai pin untuk mendorong keluar main bearing sebelah bawah. Kita putar searah jarum jam. Nah, setelah itu kita bersihkan truss bearing dan main bearingnya, kemudian kita ukur ketebalan dari truss bearing tersebut. Kita inspeksi juga bagaimana permukaan dari main bearing tersebut. Nah, apabila kondisinya masih bagus, maka truss bearing ini masih bisa kita pakai lagi. Kalau tidak, harus kita ganti dengan yang baru. Nah, selanjutnya kita pasang main bearing dulu sebelah bawah. Kemudian kita pasangkan juga truss bearingnya sebelah bawah. Nah, dalam pemasangan truss bearing ini jangan sampai tertukar antara sisi luar dan sisi dalam karena terdapat alur untuk pelumasan. Jadi alur pelumasan ini berada di sisi sebelah dalam. Dia menempel pada main bearing. Nah, dalam memasang main bearing sebelah bawah ini kita menggunakan pin, kemudian kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Pasang main bearing serta truss bearing sebelah atas, kemudian kita pasang kapnya. Selanjutnya tinggal kita ikat sesuai dengan marking yang telah kita buat di awal tadi. Lakukan pengukuran diameter silinder liner. Apabila ukurannya sudah tidak memenuhi dengan standar, maka gantilah dengan yang baru agar performa dari engine bisa maksimal.
Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya tentang perakitan dari diesel generator. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like, comment, and share, klik subscribe, serta aktifkan notifikasinya. Bagikan ke teman-teman Anda agar video ini lebih bermanfaat terhadap yang lain. Terima kasih.